Ya, rekan-rekan, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan pada hari ini, Partai Buruh bersama dengan elemen serikat buruh akan melakukan konferensi pers. Ini menyikapi terkait dengan respon dari kalangan pengusaha Apindo yang melakukan uji materi terkait dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Sudah hadir bersama kita Pak Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Said Iqbal untuk menyampaikan konferensi pers ini. Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Saya minta maaf di perjalanan sehingga pada posisi di mobil. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh melakukan konferensi pers menanggapi rencana Apindo untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang pengupahan, lebih khusus lagi adalah upah minimum. Tanggapan Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh terhadap hal tersebut sebagai berikut. Nomor satu, kami bisa memahami kawan-kawan Apindo dan Kadin mengambil langkah hukum, melakukan judicial review atau uji materi terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang kenaikan upah minimum ke Mahkamah Agung. Itu adalah satu langkah yang dibenarkan oleh hukum dan diperbolehkan oleh hukum. Nomor dua, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menolak keras keinginan Apindo yang masih ingin menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang sekarang sudah dirubah terhadap pasal, ingat ya, bukan merubah PP nomor 36, tapi salah satu pasal PP nomor 36 diturunkan dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022. Kami mengecam keras sikap Apindo yang tetap bertahan untuk menggunakan PP nomor 36 tersebut, padahal sudah ada dasar hukum yang baru, yaitu Permenaker nomor 18 tahun 2022. Perbedaannya jelas, di PP nomor 36, kenaikan upah minimum, pasalnya mengatur ada istilah batas bawah, batas atas, yang di seluruh dunia tidak mengenal itu. Tidak ada upah minimum di seluruh dunia. Tentu tertuang di konvensi ILO nomor 133 tentang upah minimum yang tidak mengenal ada batas bawah, batas atas. Yang mengenal itu hanya perusahaan taksi. Ada tarif bawah, tarif atas. Upah minimum bukan perusahaan taksi. Di dalam konvensi ILO nomor 133 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 termasuk Omnibus Law yang kami tolak, upah minimum adalah jaring pengaman, safety net. Agar buruh tidak absolut miskin, maka negara melindungi melalui intervensinya yang disebut upah minimum. Nah, dengan demikian, karena dia jaring pengaman, masa kerja di bawah 1 tahun. Agar mereka tidak menjadi absolut miskin, upah yang diterima tidak seenak-enaknya dari pengusaha. Dengan demikian, kalau pakai PP nomor 36, batas bawah dan batas atas, pertama, menyalahi undang-undang yang ada di Indonesia, baik Omnibus Law yang kami tolak, maupun Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, maupun hukum internasional yang ada di konvensi ILO nomor 36 tersebut. Dengan demikian kami mengecam keras Apindo yang memaksakan kehendak tetap menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Tidak mau menerima Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nomor 3, sikap pemerintah yang mengeluarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tidak bertentangan. Yang menganulir PP nomor 36 salah. Hanya satu pasal di dalam PP nomor 36 tahun 2021, saya ulangi, hanya satu pasal di dalam PP nomor 36 tahun 2001 yang diturunkan menjadi Permenaker nomor 18 tahun
tahun 2022. Pasal apa? Pasal kenaikan upah minimum. Sedangkan pasal-pasal lainnya di PP nomor 36 tidak ada yang dirubah. Dengan demikian, keinginan Apindo dan Kadin mengajukan uji material atau judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022 sumir. Nggak jelas tujuannya apa. Jadi pasal yang ditentang terhadap PP nomor 36 tidak ada. Kan punya hak menteri menurunkan terhadap nilai kenaikan upah minimum. Jadi sumir dan tidak tepat mengajukan banding ke atau mengajukan uji materi, lebih tepatnya uji material atau judicial review terhadap Permenaker nomor 18. Karena PP nomor 36 tidak dianulir. Tidak ada satupun yang menyatakan PP nomor 36 tidak berlaku lagi. Jadi kami hanya melihat ini politis dari Apindo, khususnya Apindo. Karena kalau Kadin masih bersikap menerima, itu tercermin di mana? Lihat aja hasil keputusan Dewan Pengupahan DKI. Antara Apindo, nilai yang diajukan kenaikan upah minimum DKI atau UMP DKI dengan Kadin beda. Apindo tetap pakai PP nomor 36 di UMP DKI, maka keluar kenaikannya 2,6%. Kadin DKI menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang naiknya Kadin usulannya 5,1% atau di atas PP nomor 36. Itu menjelaskan sekarang jadi ngerti kita. Apindo, tanda petik ya, tanda petik yang serakah. Sudah 3 tahun upah buruh itu nggak naik. 3 tahun upah buruh tidak naik. Masa masih mau serakah di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Itu IMF yang melansir. Nggak ada resesi kata IMF di Indonesia. Nomor 1 India di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Nomor 2 Filipina. Nomor 3 Indonesia. 4,7% kata IMF dan Bank Dunia. Nggak ada resesi. Dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2 kuartal ini, kuartal 2 dan kuartal 3 positif. 5,1% dan 5,72%. Apanya yang resesi? Bahkan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, melansir pertumbuhan ekspor tekstil yang selalu dimasalin oleh Apindo ya, bukan Kadin. Ekspor tekstil, garmen, dan pertenunan itu, kalau tekstil 37,7%, kalau saya keliru tolong dikoreksi, dan tenun dan turunannya adalah 17,6%. Terus apa masalah? Ekspor tekstil, garmen tumbuh kok. Benar, saya kan ILO governing body, pengurus pusat ILO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu badan di PBB di Jeneva kami berkantor. Nggak ada itu laporan di Indonesia terjadi PHK, nggak ada. Yang ada, saya lihat waktu sidang ILO misalnya, kami bersidang di toko-toko atau store-store Jeneva, saya pergi ke Paris, saya pergi ke London, ke Milan, ya, dan beberapa negara di Eropa, betul, store-nya tutup. Karena daya beli masyarakat Eropa lagi turun hancur gara-gara perang Rusia-Ukraina. Harga pangan dan harga energi mahal. Nah, karena store tutup, maka order ke buyer, memberikan order ke pabrik-pabrik di Indonesia memang menurun. Tapi nggak rugi. Kan saya udah bilang, dihitungnya per pieces. Ongkos tenaga kerja udah dihitung, dibayar oleh buyer. Bahan baku dibayar oleh buyer. Sewa-sewa mesin dibayar oleh buyer. Terus apa masalah? Jangan serakah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lagi baik. Cuma Pak Jokowi Presiden Indonesia menyatakan waspada. Kami setuju. Tapi jangan mengeksploitasi masalah resesi global. Kok negara Indonesia baik, Anda serang-serang. Nggak ada nasionalismenya itu. Mau main pecat-pecat orang. Dan alhamdulillah kami periksa anggota kami, KSPI dan anggota KSPSI, tidak ada PHK. Tidak ada PHK. Yang ada dirumahkan. Kalau dirumahkan, tinggal situasi negara-negara yang memberikan order itu bagaimana.
Tapi di Asia dan di Afrika, store-store atau toko-toko barunya buka. Jadi jangan serakah lah, udah 3 tahun, kami aja nggak melakukan uji materi ke MA. Berbesar hati, kalaupun aksi udah nggak dipenuhi, ya udah kita lihat lagi tahun depan. Karena lagi COVID kami bersimpati sama pemerintah. Kok sekarang pengusaha Apindo ini nggak bersimpati sama buruhnya sendiri? Ntar kalau di demo bilangnya akan mengganggu investasi. Nggak mau berbagi. Lagi untung diam, lagi rugi teriak. Jadi cara-cara mereka menempuh uji materi terhadap Permenaker nomor 18 menjelaskan bahwa Apindo tanda petik serakah. Untungnya terselamatkan oleh Kadin. Setidak-tidaknya pencerminan dari keputusan Dewan Pengupahan DKI tentang UMP DKI, Kadin dan Apindo berbeda. Kalaulah kemudian Kadin ikut bersama Apindo melakukan uji materi, saya rasa itu wajar. Karena kan nggak mungkin juga melakukan uji materi terhadap 2 organisasi pengusaha yang berbeda. Sepertinya kan Apindo hanya anggota kehormatan Kadin. Harusnya Apindo berjiwa besar dong ikut kebijakan Kadin. Dan sikap Kadin kami dukung, yang menyatakan dunia usaha harus terus berkembang, tapi secara bersamaan kesejahteraan buruh juga harus dijaga. Tentang perusahaan-perusahaan yang tidak mampu, ya terutama perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, kami juga sepakat untuk dijaga jangan sampai kolaps seperti yang dimaksud oleh Kadin. Nah, karena itu yang terakhir, kami minta dengan hormat Apindo untuk tidak memaksakan kehendak melakukan judicial review. Lebih baik menjalankan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Karena kalau Apindo beserta Kadin mengadakan judicial review terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022, itu artinya melawan pemerintah. Apindo memaksakan kehendak melawan pemerintah. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Tapi tidak ada integritas moral. Ini kan tentang kalau untung berbagilah. Kalau rugi, mari kita diskusikan. Kemarin untung nggak berbagi. Sekarang resesi global loh, bukan resesi dunia. Malah nggak berbagi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih, Bung Iqbal. Ya, rekan-rekan, demikian tadi paparan Bung Said Iqbal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dituliskan di kolom chat. Nah, ini pertanyaan yang masuk ini soal ini, Bung Iqbal. Batasan soal 10% yang disampaikan oleh pemerintah itu. Kan dikatakan kalau nanti kenaikan upah lebih dari 10% itu akan mengganggu dunia usaha, kira-kira begitu. Itu bagaimana tanggapan dari Bung Iqbal? Partai Buruh dan organisasi serikat buruh pada dasarnya meminta usulan kenaikan 13% dengan dasar hukum inflasi plus pertumbuhan ekonomi diatur dalam PP nomor 78 tahun 2015. Kenapa Partai Buruh dan Serikat Buruh memakai PP nomor 78? Karena kan Omnibus Law yang menjadi induk Undang-Undang PP nomor 36 yang kita tentang itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Maka kami menggunakan rumus PP nomor 78 tahun 2015. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi ketemulah angka 13%. Tetapi dengan keluarnya Permenaker nomor 18 tahun 2022, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh mengapresiasi. Kami berterima kasih dengan Pak Presiden Jokowi dan Ibu Ida Fauzia Menaker mengambil jalan tengah bahwa kenaikan upah minimum harus memperhatikan inflasi karena kenaikan harga BBM menggerus 30% daya beli buruh dan 3 tahun berturut-turut buruh tidak naik upah. Nah, pemerintah kan bukan miliknya Apindo aja, bukan miliknya pengusaha aja. Dia juga harus pikirin buruhnya, rakyatnya. Yang daya beli atau purchasing power-nya tergerus 30%. Maka dalam rumus Permenaker nomor 18 2022 muncullah sudah mempertimbangkan inflasi. Karena rumusnya kan inflasi plus alfa kali inflasi pertumbuhan ekonomi. Alfanya itu 0,1 sampai 0,3 koefisiennya.
Nah, kemudian juga dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini mempertimbangkan kepentingan pengusaha, maka dibatasi kenaikannya maksimal 10%. Walaupun permintaan kami 13%, kami mengapresiasi. Ini suatu langkah yang sudah mencari win-win solution. Jalan tengah. Nah, udah jalan tengah, jangan lagi digugat. Itu akan memancing reaksi buruh untuk demo besar-besaran. Dan kantor Apindo di seluruh Indonesia kan di demo itu pasti. Di seluruh Indonesia saya bisa pastikan. Termasuk kantor pusat Apindo akan di demo. Serakah, tanda petik ya, tanda petik serakah. Saya tidak menginikan orang ya, ini tentang kebijakan yang saya persoalkan. Jadi udah ada jalan tengah di pemerintah dalam Permenaker nomor 18. Pertama untuk buruh, jalan tengahnya udah kamu nggak minta inflasi plus pertumbuhan ekonomi lah, kata pemerintah kan gitu dalam permen ya. Yaitu oke, kami pertimbangkan inflasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi kami pertimbangkan, tapi pakai koefisien. Koefisiennya tidak 1,0. Kalau kami mau koefisiennya 1,0. Tapi pemerintah 0,1 sampai 0,3. Itu jalan tengah. Nah, buat pengusaha apa? Buruh, pengusaha juga harus dilihat. Jangan lebih dari 10%. Nah, kalau 2 digit berat, maka kami batasi. Nah, itu jalan tengah. Jahat benar Apindo, udah dikasih jalan tengah begitu. Itu maksudnya 10%. Bisa nggak di satu daerah pemerintahnya menerapkan 10%? Boleh saja, tentu melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di masing-masing daerah. Itu namanya jalan tengah. Masa jalan tengah masih mau digugat? Tapi saya sih terserah aja. Yang pasti ada reaksi balik di kantor-kantor Apindo. Kalau Kadin kami masih merespon positif ya. Karena saya lihat dari keputusan Kadin DKI. Bijaksana. Tapi Apindo ini kelewatan. Demonya pasti akan ke Apindo. Ini kalau ada uji material, demo kantor-kantor Apindo akan setiap hari. Di seluruh Indonesia. Saya bisa pastikan itu. Di 34 provinsi, di lebih dari 300 kabupaten kota, kantor Apindo di demo. Termasuk di pusat. Karena serakah. Udah dikasih jalan tengah paling banyak 10% supaya tidak memberatkan pengusaha. Dan buruh juga dikasih jalan tengah. Jangan inflasinya total 100%. Dikasihlah 0,1 sampai 0,3 atau 10% sampai 30% dari pertumbuhan ekonomi. Demikian. Ya, ini ada pertanyaan dari inilah.com. Apa tanggapan Partai Buruh terkait rencana relokasi ke provinsi yang upahnya lebih murah? Ujung-ujungnya akan terjadi pengangguran. Jawa Tengah saat ini menjadi prioritas investor karena upahnya termurah. Apa komentarnya? Saya sudah jawab ini berulang-ulang. Dan ini sudah saya usulkan 10 tahun yang lalu. Ketika saya nggak salah menteri dari mulai Pak Herman Suparno, dari PKB juga, seorang pengusaha besar, dan Pak Hanif, seorang aktivis, mantan anggota DPR, dan kemudian jadi Menteri Tenaga Kerja. Saya udah bilang, untuk labor intensif padat karya, itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standar living cost atau biaya hidupnya masih rendah. Seperti Jawa Tengah, Jawa Barat juga masih ada. Seperti di Subang, seperti di Pantura, Indramayu, misalnya itu masih murah. Jawa Timur itu masih murah, di luar ring satunya lah. Di luar Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Pasuruan bahkan masih murah di Kabupaten Pasuruan. Gak apa-apa, karena memang labor intensif atau padat karya, biayanya itu 30% labor cost. Naik 10% itu terasa. Nah, yang capital intensif biarlah tetap di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, Jawa Barat di pusat-pusatnya, Jawa Timur di pusat-pusatnya, di Medan. Jangan istilah saya mau fasilitas bintang 5 tapi bayar kaki 5. Ya kalau tekstil, garmen, sepatu masih ada di Jakarta, ya berat lah. Karena kan upah harus sesuai dengan biaya hidup. Nah, nggak ada PHK yang besar-besaran, kan nanti ditawarkan. Yang mau pindah, mau nggak? Kalau mau, pecat dulu, kasih pesangon sesuai aturan 2 kali aturan undang-undang. Yang nggak mau pindah, juga dipecat dulu, di PHK, sesuai pemberian pesangon undang-undang yang lama, undang-undang nomor 13, 2 kalinya. Kemudian setelah di PHK, ditawarkan siapa yang mau ikut pindah, misal ke Batang, ke Pekalongan. Nggak ada PHK terhadap Indonesia. Kan Indonesia harus dilihat terintegrasi dong.
Dan itu yang dilakukan oleh Jepang, yang dilakukan oleh Eropa Barat. Kan saya ke Eropa Barat. Tekstil itu di Jerman udah nggak ada lagi. Dia pindah ke Eropa Timur, Hongaria, Polandia, Rumania. Saya udah lihat seluruh dunia. Di Jepang nggak ada lagi perusahaan tekstil. Dia pindah ke Asia Tenggara. Kalaupun masih ada, dipertahankan beberapa kota pinggiran. Rata-rata di pulau, misal Hokkaido, bukan lagi di Honshu dan Kyushu. Saya ngerti. Jadi ini pengusaha, cengeng pengusaha tekstil Indonesia ini. Sepatu, udah untungnya gede, mau dapat fasilitas bintang 5, mau bayar upah buruh murah. Kan ini jahat. Gak boleh kayak begitu. Jadi relokasi itu teman-teman bukan sekarang. Sudah 10 tahun yang lalu. Ya, coba Anda lihat Bekasi. Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Masih ada nggak pabrik tekstil? Paling tinggal 2 atau 3 pabrik. Dulu waktu saya kerja tahun 91 di Bekasi. Itu buru-buru pabrik tekstil itu sepanjang Kalimalang, sepanjang Cibitung Tambun. Wah, besar banget. Sekarang udah relokasi. Kemudian di Bekasi muncullah kawasan-kawasan industri untuk capital intensif. Muncul Jababeka, muncul Egypt, muncul MM 2000. Memang begitu strategi bisnis. Ya, kemudian juga relokasi itu nanti akan mengakibatkan upah akan merata dan produktivitas merata. Karena kesenjangan disparitas upah akan dikejar oleh pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Nah, cuma hati-hati, relokasi juga tidak semua SDM misalnya. Beberapa perusahaan di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu hengkang 10 sampai 20 perusahaan. Akhirnya balik lagi karena SDM di mana yang mereka relokasi tidak siap. DKI Jawa Barat itu sudah dari 50 tahun yang lalu SDM-nya bagus. Baik masyarakat aslinya maupun masyarakat pendatang. Kira-kira demikian. Ya, berikutnya dari Nabila Tempo. Serikat Buruh memprotes rencana Kadin dan Apindo yang menggugat aturan kenaikan upah minimum. Adakah alternatif kebijakan atau pilihan yang ditawarkan Serikat Buruh ke pengusaha? Jika pembahasan selalu buntu, apa rencana buruh selain demo besar-besaran? Yang pertama, mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung sah. Boleh, bagus. Itu jalan tengah. Tapi kalau udah diputuskan, jangan kasasi lagi. Ya, jangan kasasi lagi. Udahlah berbesar hati. Masa nggak mau lihat si buruhnya sejahtera? Itu yang ngomong di koran, yang ngomong di media, yang ngomong di TV, Apindo itu coba periksa. Kaya raya apa enggak? Maaf ya, maaf. Coba periksa yang ngomong itu. Kaya raya apa enggak? Mereka bertambah kaya. Kasihan dong buruh-buruhnya. Kita ini negara Pancasila, berbagilah. Coba, boleh saya bertaruh. Yang mau namanya Ketua Umum API, Asosiasi Pertanian Indonesia, Ketua Umum Aprisindo, Asosiasi Persepatuan, periksa kekayaannya. Tambah kaya enggak? Jangan begitulah dalam berbisnis. Pakai hati. Jadi secara hukum silakan. Kami hargai. Tapi itu akan menimbulkan aksi besar-besaran di kantor-kantor Apindo. Bukan Kadin ya. Kami Kadin nggak akan lakukan itu. Apindo. Karena Apindo ini berasal dari personalia-personalia pengurusnya dan lawyer-lawyer. Lawyer hubungan industrial terutama. Nah, karena itu kami minta berbagi. Yang kedua, selain aksi, apa yang bisa dilakukan? Ya tentu berdialog. Ini kan yang digugat pemerintah, bukan buruh. Teman-teman jangan salah ya. Yang digugat Permenaker nomor 18 ke Mahkamah Agung, itu lawannya pemerintah nanti. Bukan buruh. Itu artinya Apindo melawan Presiden Jokowi nanti. CQ, Menteri Tenaga Kerja Ibu Fauzia. Silakan aja. Tentu kami akan mendukung upaya-upaya pemerintah yang ingin memberi keseimbangan. Kan saya udah jelasin tadi. Buruh ditahan dengan pertumbuhan ekonomi tidak 100%, pengusaha ditahan dalam artian tidak boleh naiknya melebihi 10%. Nah, jadi lebih baik dialog. Selain aksi ya, lebih baik dialog. Toh itu di DKI udah selesai. Ada 3 angka usulan. Tinggal nanti gubernur memutuskan. Cuma aneh, Apindo dan Kadin beda usulannya. Kadin menerima Permenaker nomor 18, Apindo menolak.
Kalaulah sekarang Kadin bersama Apindo ikut melakukan judicial review, saya semata-mata lebih melihat solidaritas sesama pengusaha. Dan saya bisa maklumi itu. Demikian. Ya, berikutnya dari Indra, Bisnis Indonesia. Kadin kemarin mengusulkan agar kenaikan upah itu per sektoral. Karena katanya sektor tekstil dan garment sedang drop. Bagaimana sikap buruh dengan usulan upah sektoral itu? Sangat setuju. 15 tahun yang lalu saya ngomong sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional. Jangan sama rata sama rasa, nggak ada itu. Negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih, berbagi berlebih. Yang kurang, jangan berlebihan kita memintanya. Nah, itulah maka upah minimum sektoral. Masa pabrik kerupuk dengan pabrik mobil Toyota, dengan pabrik Panasonic upahnya sama, kan kelewatan. Maka selain upah minimum harus ada upah minimum sektoral. Nanti upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi bagaimana cara ngitungnya? Ayo kita hitung bareng-bareng rumusannya. Tripartit ya, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Nah yang upah minimum sektoral agak besaran dong. Pabrik mobil lebih besar dari pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan banking lebih besar dari pabrik elektronik. Dan seterusnya. Sangat setuju. Upah minimum sektoral dihidupkan kembali. Ya, baik. Itu pertanyaan yang terakhir, Bung Iqbal. Terima kasih ya kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi dan radio, dan live streaming online. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap menginginkan agar Apindo dan Kadin menerima Permenaker nomor 18 tahun 2022 sebagai jalan tengah. Buruh juga masih nolak, tapi saya bilang udahlah kita jalan tengah dulu. Saling berbagi. Jangan ngotot-ototan. Dan yang kedua, jangan lakukanlah Apindo dan Kadin untuk melakukan judicial review walaupun dibenarkan. Tapi Anda berhadapan dengan pemerintah. Hati-hati. Demikian. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bung Iqbal. Terima kasih rekan-rekan semua. Demikian tadi konferensi pers dari Partai Buruh bersama dengan Elemen Serikat Buruh. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.